Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bab 1, yaitu kehadiran ilmu komunikasi. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bunda dan teman-teman karena telah memberi kami kesempatan untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil kelompok kami. Baiklah, sebelum saya memulai materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, atas nama saya sendiri, Nabila sebagai moderator. Teman saya, atas nama Dian Purnamasari. Seterusnya, atas nama Elvira Rizky Auliah. Yang keempat, atas nama Siti Rahmayanti Dira Mentari. Yang kelima, atas nama Nur Wahida Yunus. Yang keenam, atas nama Insyirah. Yang ketujuh, atas nama Sakiatur Huriyah. Yang kedelapan, atas nama Evi Yuliana. Dan yang kesembilan, atas nama Fadilah. Dan yang terakhir, atas nama Natasha. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata saya. Langsung aja ke materi yang pertama atau slide yang pertama yang akan dibawakan oleh Dian Purnamasari dan Evi Yuliana. Kepada teman saya berdua, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Evi Yuliana akan membacakan apa itu definisi ilmu komunikasi. Definisi ilmu komunikasi adalah definisi ilmu bergantung pada filsafat yang dianutnya. Saya Dian Purnamasari, saya akan melanjutkan presentasi dari Evi. Dua sudut pandang menurut Wirianto. Yang pertama, penyelidikan mengenai segi historis ilmu-ilmu yang membawa kita kepada pengertian pada ilmu yang sama. Maksudnya di sini adalah kita dapat menyelidiki historis atau sejarah-sejarah tentang ilmu-ilmu yang dulu, sehingga dapat membawa kita kepada pengertian pada ilmu yang sama. Yang kedua, ilmu baru itu merupakan titik pertemuan dari beberapa ilmu yang disebut kulturologi. Kulturologi adalah ilmu yang mempelajari esensi, fungsi, dan pengembangan budaya sebagai cara hidup yang spesifik. Kulturologi bisa disebut juga ilmu tentang hukum budaya yang paling umum. Saya akan membaca slide selanjutnya, yaitu nama-nama ahli. Yang pertama, ahli politik, Harold de Lasswell. Yang kedua, sosiologi, Max Weber, Daniel Lemmer, dan Everett M. Rogers. Yang ketiga, psikologi, Charles Hofland dan Paula Zerfeld. Yang keempat, bahasa, Wilbur Shahrum. Yang kelima, matematika dan teknik, Shahnon dan Weaver. Yang keenam, studi empik, arti pesan, Charles S. Good, dan lain-lainnya. Definisi ini cukup memadai untuk menerangkan produk, pemrosesan, efek atau sistem signal di dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi politik, komunikasi pendidikan, komunikasi pembangunan, komunikasi penyuluhan, dan lain-lain. Komunikasi sebagai disiplin ilmu maupun profesi antara lain. 1. Information system atau sistem informasi mempelajari pengolahan, pemrosesan, penyampaian informasi secara mekanistik dan matematis. 2. Interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi mempelajari hubungan antar pribadi, komunikasi nonverbal, dan komunikasi kelompok. 3. Mass communication atau komunikasi massa mengkaji mengenai media massa, pesan, dan efek yang ditimbulkan. 4. Politik communication atau komunikasi politik menelaah proses penyampaian pesan yang mempunyai konsekuensi terhadap sistem politik. 5. Organizational communication atau komunikasi organisasi mempelajari gejala komunikasi dalam organisasi dan manajemen. 6. Intercultural communication atau komunikasi lintas budaya mendalami proses pertemuan antar budaya dari segi komunikasi. 7. Instructional communication atau komunikasi pendidikan dan penerapan teknologi komunikasi dan informasi. 8. Health communication atau komunikasi kesehatan menelaah komunikasi dalam penyuluhan kesehatan masyarakat. Dari 8 kajian ilmu komunikasi di atas, Severin dan Tankard 1992 mengatakan bahwa komunikasi sebagai kombinasi dari skill, science, art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmayanti Dira Mentari akan melanjutkan slide sebelumnya. Komunikasi dapat dipandang seni karena mempunyai nilai estetika dan fungsi hiburan. Komunikasi juga sebagai ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan riset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sakitul Huria akan melanjutkan slide sebelumnya. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang fundamental bagi seseorang dalam hidup masyarakat. Wilbur Scrum menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Rizky Aulia. Saya akan membacakan 3 fungsi dasar yang menjadi penyebab. 1. Karena hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. 2. Upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. 3. Upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putrisani akan melanjutkan slide sebelumnya. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Ilmu komunikasi sebagai profesi yang bisa membantu diri seseorang dalam meningkatkan perannya seperti Gajah Mada, Yogyakarta di buku jurusan Publisistik pada Fakultas Sosial dan Politik. Sebagai anggota masyarakat baik melalui hubungan antar manusia, alasan yang mendorong perlunya komunikasi dipelajari adalah 1. Semakin banyak orang tidak mengenal etika dalam berkomunikasi. Yang kedua, konsep teori dan dasar-dasar praktikum komunikasi yang baik. Yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Alhamdulillah akhirnya selesai presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.